Dalam perjalanan batin yang sunyi, manusia sering bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang sebenarnya membuat seseorang sukses. Dan di antara berbagai jawaban yang berseliweran di dunia luar tentang kecerdasan, tentang bakat, tentang latar belakang keluarga, tentang keberuntungan, ada satu pertanyaan yang kadang muncul dengan nada bingung. Mengapa beberapa orang yang tampak begitu dipenuhi kebutuhan akan pengakuan, dorongan untuk dikagumi, atau keinginan untuk merasa lebih unggul, seringkali terlihat melesat lebih cepat dari orang-orang biasa? Pertanyaan ini membawa kita ke pemahaman tentang sifat manusia, terutama mereka yang memancarkan karakteristik narsistik atau apa yang populer disebut sebagai NPD. Namun, seorang stoik tidak melihat orang-orang seperti ini sebagai makhluk yang misterius atau aneh. Mereka melihat mereka sebagai bagian dari spektrum perilaku manusia yang, ketika dilihat dari sudut pandang kebijaksanaan, mengandung pelajaran yang dapat dipahami tanpa harus menghakimi. Orang-orang dengan kecenderungan narsistik tampak melangkah cepat karena mereka memusatkan hidup pada satu titik, gambaran diri. Dan dalam dunia di mana citra sering lebih menarik perhatian daripada substansi, mereka tampak seperti bintang yang menyala terang. Tetapi stoicisme mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat terang itu, tetapi juga sumber bahan bakarnya. Manusia dengan kecenderungan narsistik seringkali tergerak oleh keyakinan besar terhadap kemampuan mereka, entah keyakinan itu berakar dari kenyataan atau hanya pada persepsi mereka. Mereka mungkin bergerak tanpa ragu, melompat ke dalam tantangan, tampil di depan kerumunan, dan berbicara dengan nada yang penuh kepastian. Sementara banyak orang lain terhambat oleh keraguan iri, rasa takut gagal, atau bayangan penilaian orang lain, mereka melangkah seperti seseorang yang tidak melihat jurang, yang hanya melihat puncak. Dalam dunia yang menghargai keberanian tampil, langkah pertama yang lantang sering terlihat seperti kemenangan. Epictetus pernah berkata bahwa tidak penting apa yang dikatakan orang tentang kita, atau bahkan apa yang terjadi pada kita. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Namun bagi mereka yang mengejar pengakuan, apa yang dikatakan orang menjadi bahan bakar, menjadi dorongan, menjadi alasan untuk terus berlari. Meskipun dari sudut pandang stoik motivasi ini rapuh, ia tetap menghasilkan gerakan. Dan dalam banyak keadaan, gerakan ini cukup untuk membawa seseorang ke posisi yang lebih tinggi dari mereka yang masih bimbang. Ambisi juga menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Beberapa orang mengejar tujuan dengan ketenangan, pelan-pelan, dan pasti, menapaki tangga dengan kesadaran penuh. Tetapi, ada tipe lain, orang dengan ambisi yang berapi-api, yang merasa dunia wajib melihat mereka, wajib mengakui mereka, wajib memberi ruang kepada mereka. Energi ambisi seperti ini terkadang mampu menembus hambatan yang sulit ditembus oleh mereka yang berjalan pelan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketenangan adalah kekuatan. Tetapi ia tidak pernah menolak bahwa energi dan dorongan dapat menghasilkan perubahan yang cepat selama energi itu diarahkan dengan benar. Orang-orang narsistik mungkin tidak mengarahkan energinya dengan bijak, tetapi intensitasnya seringkali cukup untuk membuka pintu-pintu dunia yang hanya terbuka bagi mereka yang mengetuk dengan keras. Dalam ranah pekerjaan, politik, bisnis, atau seni, ketukan keras sering terdengar lebih jelas daripada ketukan yang pelan dan penuh pertimbangan. Namun, tidak cukup hanya memiliki ambisi dan keyakinan. Dunia modern yang dipenuhi layar, kamera, dan ruang sosial tempat setiap orang bisa menciptakan versi terbaik dirinya, sangat menghargai citra. Mereka yang mengetahui itu, atau merasakannya secara intuitif, berkembang dalam lingkungan tersebut. Kemampuan membangun citra diri bukan hanya persoalan menampilkan senyum atau prestasi. Itu adalah seni mengatur persepsi, dan mereka yang memiliki karakteristik narsistik seringkali mahir dalam seni ini. Mereka memahami pentingnya kesan pertama, posisi, bahasa tubuh, dan narasi pribadi. Mereka menjadikan hidup sebagai panggung dan diri mereka sebagai tokoh utama. Orang-orang yang menonton tidak selalu sadar bahwa panggung itu penuh dekorasi sementara, tetapi mereka tetap terkesan. Dalam hal ini, stoicisme memberikan pelajaran yang tajam, bahwa kesan bukanlah kenyataan, dan bahwa manusia yang mengejar pujian tanpa substansi sedang membangun menara di atas pasir. Tetapi menara itu, meskipun rapuh, masih terlihat tinggi dari kejauhan. Di sisi lain, keberanian mengambil risiko,
menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Seseorang yang percaya bahwa ia ditakdirkan untuk besar, terkadang berani masuk ke wilayah di mana orang lain takut melangkah. Ia menganggap setiap tantangan sebagai kesempatan untuk membuktikan kehebatannya, bukan sebagai ancaman terhadap martabatnya. Ia menganggap kegagalan sebagai gangguan sementara, bukan sebagai cermin diri. Sikap inilah yang membuat beberapa orang tampak lebih berani dan lebih progresif. Tetapi, Stoik akan mengingatkan bahwa keberanian sejati bukanlah keberanian yang muncul dari hayalan kehebatan diri. Keberanian sejati lahir dari pemahaman bahwa hal-hal di luar diri bukanlah ancaman terhadap integritas batin seseorang. Orang narsistik melangkah karena ia ingin membesarkan bayangannya sendiri. Orang stoik melangkah karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak berubah meski ia jatuh. Namun, meski berbeda motivasi, langkah tetaplah langkah. Dan dunia seringkali tidak melihat perbedaan antara keberanian yang lahir dari ilusi dan keberanian yang lahir dari kebijaksanaan. Tetapi di balik semua gerakan cepat itu, terdapat sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Seperti pohon yang tampak tegak dan kokoh, tetapi akarnya rapuh, beberapa kesuksesan yang dibangun dari pencitraan dan dorongan untuk dikagumi, seringkali tidak memiliki kedalaman. Saat dunia memuji, mereka bersinar. Namun, saat dunia diam, suara batin menghantui mereka. Mereka mengejar pengakuan karena tanpa itu mereka tidak tahu siapa diri mereka. Stoicisme mengajarkan bahwa seseorang yang menyerahkan nilai dirinya kepada pendapat luar hidup dalam ketidakstabilan abadi. Ia bagaikan kapal yang mengikuti arah angin, bukan kompas. Orang narsistik mengejar angin yang paling kuat. Orang stoik menanamkan kompas di dalam jiwanya. Maka, tidak heran jika beberapa orang yang tampak sukses secara luar ketika diuji oleh keadaan sulit atau kehilangan sorotan, runtuh lebih cepat daripada mereka yang membangun diri dengan ketenangan batin. Akhirnya, kesuksesan sejati dalam pandangan stoik adalah bagaimana dunia melihatmu, tetapi tentang bagaimana engkau memandang dunia. Bukan tentang seberapa cepat engkau berlari menuju puncak, tetapi tentang apa yang terjadi dalam dirimu ketika engkau sampai di sana. Apakah kau merasa bebas? Apakah kau merasa tenang? Atau apakah kau justru merasa harus terus mengejar pujian selanjutnya? Orang yang mengejar pengakuan tidak akan pernah berhenti, karena ia tidak mengejar puncak, tetapi bayangan dirinya sendiri. Orang stoik berhenti ketika ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Ia tidak mengejar sorotan, sehingga sorotan tidak pernah bisa menguasainya. Inilah perbedaan antara kesuksesan yang kokoh dan yang rapuh. Dan meski dunia luar sering memberikan sorakan kepada mereka yang tampak paling keras, kebijaksanaan memberikan perdamaian kepada mereka yang paling tenang. Dalam perjalanan memahami mengapa beberapa orang yang dipenuhi gairah akan pengakuan tampak melesat lebih jauh dalam hidup, kita harus memandang lebih dalam, menembus lapisan-lapisan yang tidak tampak di permukaan. Dunia seringkali keliru menilai seseorang dari apa yang ia tunjukkan, bukan dari apa yang ia hadapi dalam dirinya. Seseorang bisa tampak begitu percaya diri, begitu kuat, begitu tak tersentuh, padahal seluruh langkahnya digerakkan oleh ketakutan yang begitu halus sehingga ia sendiri tidak mampu mengenalinya. Ketika kita melihat orang-orang narsistik yang tampak sukses, kita sering lupa bahwa sebagian dari langkah mereka adalah respon terhadap kekosongan batin yang tidak ingin mereka hadapi. Bagi mereka, dunia luar adalah cermin raksasa yang harus terus memantulkan citra diri yang agung agar mereka merasa eksis. Sementara bagi seorang stoik, dunia luar bukanlah cermin, melainkan ruang latihan bagi jiwa. Perbedaan ini menghasilkan perjalanan yang berbeda pula. Mereka yang mengejar pengakuan berjalan di bawah tekanan untuk selalu bersinar. Sementara seorang stoik berjalan di bawah prinsip bahwa sinar yang ia pancarkan tidak lebih penting dari ketenangan batinnya. Namun menariknya, tekanan untuk selalu terlihat hebat dapat menciptakan dorongan yang sangat kuat untuk terus maju. Orang yang takut terlihat biasa akan mencoba segala cara agar dianggap luar biasa. Dalam hal ini, dunia sering memberi peluang bagi mereka yang paling keras mengetuk pintu. Di dunia karir misalnya, mereka yang paling vokal, paling percaya diri, paling siap menampilkan diri, seringkali mendapatkan perhatian lebih dahulu dibanding mereka yang tenang namun penuh kompetensi. Dan di ruang-ruang seperti inilah, orang-orang narsistik tampak unggul.
Mereka memahami permainan presentasi diri. Mereka tahu bahwa dunia modern lebih mudah terkesan dengan keyakinan yang terlihat daripada kualitas yang tersembunyi. Mereka memanfaatkan dunia yang gembar pada tampilan luar, dan dalam memanfaatkan itu, mereka tampak seperti para pemenang. Epictetus mengingatkan bahwa bukan hal-hal di luar diri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadapnya. Tapi bagi mereka yang mengejar pengakuan, penilaian dunia adalah segalanya. Inilah ironi dari kesuksesan yang digerakkan oleh pencitraan. Ia sama kuatnya dengan sorotan yang meneranginya, namun sama rapuhnya ketika sorotan itu padam. Namun dari perspektif Stoik, ada pelajaran penting. Tidak semua kecepatan berarti kemajuan. Ada orang yang berlari dengan panik, ada pula yang berlari dengan arah. Orang yang mengejar pengakuan sering lebih cepat karena merasa dikejar oleh rasa takut akan ketidakberartian. Sementara seorang Stoik berlari, jika ia memilih berlari, karena ia tahu apa yang ia kejar dan mengapa ia mengejarnya. Orang narsistik mungkin mencapai titik tertentu lebih cepat karena mereka mengabaikan rasa takut yang membuat orang lain berhenti. Namun, keberanian yang lahir dari penyangkalan tidaklah sama dengan keberanian yang lahir dari pemahaman. Keduanya memang menghasilkan langkah, tetapi dampaknya berbeda. Keberanian yang lahir dari penyangkalan membuat seseorang berlari hingga ia kehabisan nafas. Keberanian yang lahir dari pemahaman membuat seseorang mampu terus bergerak bahkan ketika lelah. Disinilah perbedaan antara api yang membakar cepat dan api yang menyala lama. Seorang Stoik tidak melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman, bahkan ketika keberhasilan itu terlihat cepat, keras, dan penuh sorotan. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai refleksi tentang bagaimana dunia bekerja. Dunia memberi ruang bagi mereka yang berani tampil, itu adalah fakta. Dunia memberi peluang bagi mereka yang mampu memasarkan diri, itu juga fakta. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa fakta-fakta itu tidak menentukan nilai seseorang. Nilai seseorang ditentukan oleh integritas batinnya, oleh sejauh mana ia setia pada prinsip-prinsip yang ia yakini benar, bukan sejauh mana dunia bertepuk tangan. Bagi mereka yang mengejar pengakuan, tepuk tangan adalah kebutuhan. Bagi seorang Stoik, tepuk tangan hanyalah suara. Dan suara, sebagaimana hal-hal eksternal lainnya, tidak mampu menggoyahkan jiwa yang stabil. Tapi ada alasan lain mengapa beberapa orang narsistik tampak lebih sukses. Mereka jarang menunggu izin, mereka jarang menunggu kejelasan, mereka jarang menunggu kesiapan. Dan dalam dunia yang sering dihuni oleh orang-orang yang terlalu lama mempertimbangkan dan terlalu takut melangkah, ketidaksabaran dapat terlihat seperti ketegasan. Orang yang percaya bahwa dirinya berhak mendapat yang terbaik akan melangkah menuju peluang, seakan peluang itu telah disediakan untuknya. Mereka tidak menunggu lampu hijau, mereka menciptakan jalannya sendiri. Marcus Aurelius berkata bahwa hidup seseorang dibentuk oleh pemikirannya. Jika pemikirannya dipenuhi oleh keyakinan bahwa dunia menunggunya, ia akan bertindak seolah itu benar. Dan dunia yang sering bereaksi terhadap aksi paling lantang, kadang membiarkan mereka masuk. Namun Stoicisme melihat ini dengan keseimbangan. Tidak setiap keberanian untuk mengambil tempat berarti kelayakan untuk berada di tempat itu. Terkadang dunia memberi ruang kepada mereka yang memintanya paling keras, bukan kepada mereka yang paling pantas. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa beberapa orang dengan kecenderungan narsistik memiliki dedikasi tinggi terhadap sesuatu. Bila mereka ingin terlihat hebat dalam dunia bisnis, mereka akan belajar dan bekerja mati-matian agar terlihat unggul. Bila mereka ingin tampak menonjol dalam seni, mereka akan mengasah keterampilan dengan intensitas yang jarang dilihat orang. Bila mereka ingin tampil sebagai pemimpin, mereka akan mempelajari cara berbicara, bertingkah, dan mempengaruhi orang lain. Motivasi mereka mungkin berbeda dari motivasi seorang Stoik, tapi usaha tetaplah usaha. Bahkan jika dorongan utamanya adalah ego, kerja keras yang mereka lakukan dapat menghasilkan hasil nyata. Stoicisme tidak pernah mencela usaha keras, ia hanya menekankan bahwa usaha itu harus dilakukan demi kebaikan batin, bukan demi bayangan diri. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dunia tetap memberi hasil kepada mereka yang berusaha, apapun motivasinya.
Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Kesuksesan yang tampak ini seringkali dibangun di atas rasa tidak aman. Orang yang benar-benar yakin akan dirinya tidak memerlukan dunia sebagai saksi. Ia tidak memerlukan validasi dalam bentuk tepuk tangan, pujian, atau pengakuan. Ia hanya memerlukan kompas batinnya. Orang narsistik meskipun tampak begitu yakin, seringkali hidup dalam ketidakpastian batin yang besar. Mereka tampak tinggi karena berdiri di atas panggung pujian, tetapi panggung itu bisa roboh kapan saja. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak tahu apa yang tersisa dari diri mereka. Sebaliknya, seorang stoik membangun dirinya dari dalam. Ia kuat bahkan ketika dunia diam. Ketika dunia memuji, ia tetap sama. Ketika dunia membenci, ia tetap sama. Ia tidak berdiri di atas panggung, ia berdiri di atas prinsip. Dalam sudut pandang inilah kita memahami bahwa kesuksesan yang tampak tidak selalu mencerminkan kesuksesan sejati. Ada orang yang mencapai posisi tinggi tetapi gagal mencapai kedamaian batin. Ada orang yang meraih banyak penghargaan tetapi tidak mampu tidur dengan tenang. Ada orang yang dikenal seluruh dunia tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Di mata sebagian orang, mereka terlihat seperti pemenang. Di mata seorang stoik, mereka adalah saudara-saudara yang tersesat dalam bayangan mereka sendiri. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipahami. Bukan untuk dikutuk, tapi untuk dijadikan refleksi tentang bagaimana manusia dapat terseret oleh hal-hal eksternal ketika ia tidak mengenal kekuatan batin. Karena itu, ketika kita bertanya mengapa mereka tampak lebih sukses, jawaban stoik akan tenang dan jelas. Mereka bergerak cepat karena mereka hidup di luar. Kita bergerak lambat karena kita membangun dunia dalam. Dan perbedaan ini menghasilkan perjalanan yang berbeda pula. Orang yang hidup di luar akan terus berubah mengikuti arah angin. Orang yang hidup di dalam akan tetap teguh meski badai menerjang. Dan pada akhirnya, kecepatan bukanlah ukuran. Keteguhanlah yang menjadi penentu hidup yang baik. Dalam memahami perjalanan manusia, kita selalu menemukan dua jenis arah. Arah yang ditentukan oleh dunia luar dan arah yang ditentukan oleh batin. Ketika kita melihat orang-orang yang terobsesi dengan pengakuan, dengan sorotan, dengan suara tepuk tangan, kita melihat mereka yang menjadikan dunia luar sebagai kompas hidup. Mereka tidak bergerak berdasarkan apa yang benar, tetapi berdasarkan apa yang terlihat benar. Namun ironisnya, justru orang-orang seperti inilah yang kadang tampak paling cepat mendaki tangga kesuksesan. Dunia modern yang dibangun di atas persepsi sering memberikan jalan lebih luas bagi mereka yang mampu menciptakan gambar paling meyakinkan tentang diri mereka sendiri. Sementara itu, orang-orang yang berjalan perlahan, penuh pertimbangan, dan menjaga integritas, seperti seorang yang mempraktekkan nilai stoik, tampak tertinggal. Tapi keterlambatan itu bukan kelemahan, melainkan konsekuensi dari hidup dengan cara yang berbeda. Seorang stoik tidak terburu-buru untuk terlihat hebat. Ia lebih tertarik untuk menjadi manusia yang baik, dan keduanya bukanlah hal yang sama. Orang-orang narsistik yang mengejar pengakuan seringkali tampil sebagai sosok yang penuh keyakinan. Mereka berbicara dengan tegas, mengambil keputusan dengan cepat, dan melangkah dengan keberanian yang tampak kokoh. Tapi di balik keberanian itu, sering tersembunyi ketakutan. Ketakutan gagal, ketakutan tidak diakui, ketakutan menjadi orang biasa saja, ketakutan memiliki nilai yang tidak lebih tinggi dari orang lain. Mereka membangun benteng tinggi untuk melindungi diri dari rasa tidak berharga yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Dunia luar yang hanya melihat bentengnya, tidak melihat ketakutan itu. Dan karena dunia tidak melihat, dunia memujinya. Namun seorang stoik tidak tertipu oleh hal-hal semacam ini. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa segala hal terlihat berbeda ketika kita memeriksanya hingga ke intinya. Ketika kita melihat seseorang yang terlihat begitu kuat, kita harus bertanya, apa sumber kekuatannya? Apakah ia digerakkan oleh kebijaksanaan atau oleh ketakutan yang menyamar sebagai ambisi? Ketika seseorang hidup berdasarkan pencitraan, ia akan mengukur hidup bukan berdasarkan kualitas sebenarnya, melainkan bagaimana kualitas itu terlihat. Ia mungkin bekerja keras bukan karena ingin menjadi lebih baik,
tapi karena ingin terlihat lebih baik. Ia mungkin mengambil keputusan bukan karena keputusan itu benar, tapi karena keputusan itu dapat meningkatkan citra dirinya. Ia mungkin memperlakukan orang lain dengan baik bukan karena ia menghormati mereka, tapi karena ia ingin terlihat sebagai pemimpin yang dicintai. Dan dunia luar yang sering menilai dari tampilan akan mengatakan bahwa ia adalah sosok sukses. Namun bagi seorang stoik, tindakan yang tidak lahir dari kebajikan adalah tindakan kosong, meski terlihat gemerlap. Kebajikan lebih penting daripada pujian, karena kebajikan membebaskan, pujian mengikat. Tapi mengapa orang seperti ini tampak lebih sukses? Salah satu alasannya karena mereka tidak menunda tindakan. Mereka tidak banyak ragu. Ketika peluang muncul, mereka meraihnya secepat mungkin. Bahkan ketika peluang itu masih samar, mereka bergerak seolah-olah kepastian sudah di tangan. Dalam dunia yang sering dikuasai oleh mereka yang berani bergerak, tindakan cepat seringkali menang atas refleksi mendalam. Orang yang mempertimbangkan terlalu banyak hal sering bergerak lebih lambat daripada mereka yang hanya melihat keuntungan. Dalam hal ini, orang narsistik memiliki keunggulan. Mereka tidak peduli pada risiko sejati. Mereka hanya peduli pada kemungkinan terlihat menang. Dan karena mereka fokus pada tampilan kemenangan, mereka memang sering terlihat sebagai pemenang. Namun kemenangan semacam ini seperti rumah megah yang dibangun di atas tanah yang belum dipadatkan. Ia dapat berdiri tinggi dalam waktu singkat, tapi ancaman runtuh selalu mengintai. Adapun seorang stoik, ia bergerak tidak berdasarkan keinginan untuk menang, tapi berdasarkan apa yang benar. Ia tidak tergesa-gesa karena ia tahu bahwa tergesa-gesa membawa kekacauan. Ia tidak berlambat-lambat juga karena ia tahu bahwa penundaan yang tidak perlu adalah bentuk ketakutan. Ia bergerak dengan tenang, sesuai ritme yang dipandu oleh akal. Ini membuat perjalanan seorang stoik tampak lebih lambat, tapi lebih stabil. Ia tidak mencari pujian atas tindakannya. Ia mencari kebajikan dalam tindakannya. Dan kebajikan tidak membutuhkan saksi. Namun ada sisi lain dari fenomena ini yang juga perlu dilihat dengan jernih. Beberapa orang narsistik tidak hanya tampil percaya diri, mereka benar-benar mendedikasikan diri pada hal-hal yang dapat memperkuat citra yang mereka bangun. Ketika mereka ingin tampak cerdas, mereka belajar mati-matian. Ketika mereka ingin tampak kuat, mereka bekerja lebih keras daripada rata-rata orang. Ketika mereka ingin terlihat sebagai pemimpin yang berwibawa, mereka mempelajari retorika, persuasi, dan psikologi sosial. Motivasi mereka mungkin tidak murni, tapi usahanya nyata. Dunia tidak memberi hasil berdasarkan motivasi. Dunia memberi hasil berdasarkan tindakan. Maka tidak mengherankan jika mereka sering tampak sukses, karena mereka benar-benar bekerja untuk itu. Namun stoikisme tetap mengingatkan bahwa tindakan yang lahir dari ambisi kosong hanya akan menghasilkan kekosongan baru ketika ambisi itu terpenuhi. Seorang stoik harus melihat ini sebagai pelajaran, bukan sebagai kecemburuan. Pelajaran bahwa tindakan menghasilkan hasil, bahwa usaha membawa pencapaian, bahwa dunia bergerak berdasarkan sebab dan akibat. Tapi stoikisme juga mengingatkan bahwa tindakan yang baik bukan hanya tindakan yang menghasilkan hasil, tapi tindakan yang menghasilkan ketenangan batin. Seseorang dapat memiliki segalanya, kekayaan, jabatan, pengaruh, kaguman publik, namun tetap tidak damai. Dan apa gunanya kesuksesan jika ia tidak memberi ketenangan? Apa gunanya pujian jika ia tidak membuat jiwa lebih stabil? Apa gunanya dunia mengenal nama kita jika kita sendiri tidak mengenal diri kita? Inilah inti perbedaan antara kesuksesan yang terlihat dan kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang terlihat adalah apa yang dunia lihat. Kesuksesan yang sejati adalah apa yang kita rasakan dalam hati. Kesuksesan yang terlihat adalah panggung. Kesuksesan sejati adalah fondasi. Banyak orang berdiri di atas panggung yang terang, tapi fondasi mereka rapuh. Mereka mendapat pengakuan, tapi tidak mendapatkan damaian. Mereka mendapatkan perhatian, tapi tidak mendapatkan ketaguhan. Mereka mendapatkan sorotan, tapi tidak mendapatkan diri mereka sendiri. Seorang stoik tidak ingin berdiri di panggung rapuh seperti itu.
Ia ingin membangun fondasi yang kokoh sehingga ketika ia berdiri atas dirinya sendiri, bukan atas penilaian dunia. Ketika dunia memuji seseorang karena keberaniannya tampil, Stoikisme memuji seseorang karena keberaniannya menghadapi dirinya sendiri. Ketika dunia memuji seseorang karena prestasinya, Stoikisme memuji seseorang karena karakternya. Ketika dunia memuji seseorang karena ketenarannya, Stoikisme memuji seseorang karena ia mampu tetap rendah hati meski dunia menggoda. Dan ketika dunia memuji seseorang karena ia terlihat kuat, Stoikisme memuji seseorang karena ia mampu tetap kuat bahkan ketika tidak ada yang melihat. Maka mengapa orang narsistik tampak lebih sukses? Karena dunia menilai dari apa yang tampak. Tapi mengapa seorang stoik tetap tenang meski tidak tampak lebih sukses? Karena ia menilai dari apa yang nyata, dan yang nyata tidak selalu tampak. Pada akhirnya seorang stoik memahami bahwa perjalanan hidup bukanlah perlombaan. Bukan tentang siapa yang mencapai puncak lebih cepat, tapi tentang siapa yang sampai dengan jiwa yang tetap utuh. Bukan tentang siapa yang paling dikagumi, tapi tentang siapa yang paling selaras dengan kebajikan. Bukan tentang siapa yang paling bersinar di mata manusia, tapi tentang siapa yang paling jernih di hadapan dirinya sendiri. Orang narsistik mungkin berlari cepat dan bersinar terang, tapi api yang terlalu besar sering membakar dirinya. Sementara api kecil yang dirawat dengan tenang akan tetap menyala bahkan ketika malam paling gelap datang. Ketika kita menelusuri lebih dalam apa yang membuat sebagian manusia dengan kecenderungan narsistik tampak melesat jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang, kita menemukan bahwa perjalanan mereka bukan hanya soal ambisi yang besar atau keyakinan yang mencolok. Lebih dari itu, perjalanan mereka sering dibangun di atas kemampuan mengubah dunia luar menjadi panggung, dan diri mereka menjadi tokoh sentral dalam cerita yang mereka ciptakan. Dunia modern yang dibanjiri oleh persepsi, tampilan, dan cerita-cerita pribadi yang dibagikan secara massal menjadikan panggung ini mudah diakses bagi siapa saja. Namun, tidak semua orang memilih untuk berdiri di atasnya. Tidak semua orang mampu atau mau mengubah hidup menjadi pertunjukan. Mereka yang narsistik melakukannya hampir tanpa ragu. Mereka menciptakan narasi tentang siapa mereka, tentang apa yang mereka lakukan, tentang bagaimana dunia seharusnya melihat mereka. Dan narasi, jika disampaikan cukup kuat dan berulang, kadang menjadi kenyataan yang dipercaya oleh banyak orang. Bagi seorang stoik, fenomena ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dicemburui. Itu sekadar menunjukkan bahwa dunia lebih sering mengangkat cerita daripada karakter, lebih sering memuja gambaran daripada esensi. Orang-orang narsistik sering memandang diri mereka sebagai proyek yang harus terus disempurnakan, bukan demi kebajikan, melainkan demi citra. Mereka memperbaiki kemampuan berbicara, memperluas jaringan sosial, membangun tampilan fisik, meningkatkan gaya hidup atau meraih prestasi tertentu, bukan karena mereka menemukan nilai sejati di dalamnya, melainkan karena itu memperkuat cerita tentang diri mereka. Mereka menjadikan setiap pencapaian sebagai bagian dari sebuah kisah besar yang ingin mereka tampilkan kepada dunia. Kisah itu menjadi tameng yang melindungi mereka dari kekosongan batin, dan sekaligus menjadi jembatan yang membawa mereka ke tempat-tempat yang tampak tinggi. Dunia yang selalu tertarik pada narasi yang kuat menyambut mereka dengan rasa kagum. Sementara itu, banyak orang lain yang memiliki karakter kuat, kemampuan hebat, dan integritas tinggi justru berjalan lebih pelan. Mereka tidak menciptakan cerita, mereka menciptakan kualitas. Dan kualitas berbeda dari cerita, tidak selalu terlihat dari luar. Namun dunia bukan hanya tentang penampilan, ia juga tentang interaksi. Orang-orang narsistik sering unggul dalam mempengaruhi orang lain. Mereka tahu bagaimana berbicara untuk meyakinkan, bagaimana bersikap untuk menarik perhatian, bagaimana membangun hubungan yang memberi mereka keuntungan. Dalam pergaulan sosial maupun profesional, mereka memahami bahwa kesan pertama dapat menjadi kunci untuk membuka banyak pintu. Mereka memanfaatkan itu tanpa ragu.
Sementara banyak orang yang mengutamakan kedalaman, mereka mengutamakan kecepatan. Mereka tidak menunggu hubungan berkembang secara alami. Mereka membentuknya sesuai kebutuhan. Mereka tidak ragu untuk menunjukkan keunggulan mereka secara terang-terangan. Mereka merasa bahwa dunia harus mengetahuinya. Dan memang sih, dalam banyak sistem sosial manusia, mereka yang paling terlihat adalah mereka yang dianggap berhasil. Inilah salah satu ironi besar kehidupan. Dunia sering memberikan penghargaan bukan kepada yang paling layak, tetapi kepada yang paling tampak layak. Dari sudut pandang Stoik, hal ini bukanlah bukti bahwa keadilan tidak ada, melainkan bukti bahwa dunia bekerja dengan caranya sendiri, sebuah cara yang seringkali dangkal, cepat, dan tidak dalam. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus memahami dunia apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Jika dunia memberikan keunggulan kepada orang-orang yang pandai membangun persepsi, itu bukan alasan untuk membenci mereka atau mencela diri sendiri. Itu hanyalah kenyataan yang harus dipahami, seperti hujan yang turun atau angin yang berhembus. Dunia memiliki hukumnya sendiri, dan manusia yang bijak tidak menghabiskan energi untuk mengutuk hukum itu. Ia hanya menyesuaikan langkahnya sambil tetap menjaga integritas batinnya. Tapi ada alasan lain mengapa orang narsistik tampak lebih cepat berhasil. Mereka jarang berhenti untuk mempertanyakan diri. Seseorang yang reflektif akan memeriksa setiap langkah. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan prinsipku? Apakah ini akan melukai diriku atau orang lain? Apakah ini selaras dengan tujuan hidupku? Pertanyaan-pertanyaan ini memperlambat langkah, tetapi memperkuat fondasi. Sementara itu, orang narsistik bergerak dengan keyakinan yang tidak mudah digoyahkan. Mereka tidak tersibukkan oleh dialog batin yang panjang. Mereka tidak merenungkan apakah langkah mereka benar. Mereka hanya merenungkan apakah langkah mereka membuat mereka terlihat hebat. Dan karena pikiran mereka tidak dipenuhi oleh keraguan, mereka dapat bergerak cepat, mengambil keputusan besar dan menerima resiko tanpa ragu. Dari luar, ketegasan seperti ini tampak seperti kebijaksanaan. Dunia memuji mereka sebagai pemimpin alami, sebagai orang yang penuh visi, sebagai pribadi yang memiliki arah jelas. Padahal, arah yang mereka kejar seringkali bukan tujuan sejati, melainkan cermin yang membentulkan citra diri. Namun, dunia tetap memberikan penghargaan. Karena dunia tidak selalu mampu membedakan antara keyakinan palsu dengan keyakinan murni. Keduanya terlihat sama ketika ditampilkan dengan cukup kuat. Tetapi seorang Stoik tahu bahwa keyakinan yang tidak diuji oleh refleksi bukanlah kekuatan. Itu adalah kelemahan yang dibungkus keberanian. Keyakinan sejati tumbuh dari pengetahuan, dari pemahaman diri, dari ketenangan yang muncul ketika seseorang tahu bahwa ia memilih jalan yang benar meski dunia tidak melihatnya. Keyakinan palsu tumbuh dari kebutuhan akan validasi, dari ketakutan akan ketidakberartian, dari tekanan untuk terus mempertahankan gambar diri yang besar. Dan seperti semua hal yang lahir dari ketakutan, keyakinan palsu itu pada akhirnya akan retak ketika tekanan hidup datang menghantam. Selain itu, dunia modern memberikan keuntungan besar kepada mereka yang mampu memusatkan diri pada tujuan tertentu dengan intensitas penuh. Orang yang narsistik sering memiliki fokus kuat pada hal yang mendukung citranya. Jika mereka ingin dilihat sebagai pemimpin, mereka memusatkan seluruh energi mereka pada kepemimpinan. Jika mereka ingin dilihat sebagai ahli, mereka memusatkan energi pada bidang tersebut. Mereka tidak membiarkan perhatian mereka terbagi oleh hal-hal yang tidak mendukung gambaran diri. Sementara itu, seseorang yang lebih bijaksana akan membagi perhatiannya pada banyak hal: keluarga, kebaikan, integritas, ketenangan, kebijaksanaan, dan refleksi diri. Mereka tidak hanya mengejar satu bentuk keberhasilan, mereka mengejar hidup yang seimbang. Dari luar, orang yang seimbang tampak bergerak lebih lambat daripada orang yang hanya berfokus pada satu tujuan.
Tetapi perbedaan ini seperti perbedaan antara seseorang yang membangun rumah dengan satu dinding dan seseorang yang membangun rumah dengan fondasi lengkap. Yang pertama mungkin berdiri lebih cepat, tetapi yang kedua akan bertahan lebih lama. Stoicisme mengajarkan bahwa fokus yang sempit bukan selalu kekuatan, terutama jika fokus itu dipimpin oleh ego. Ketika seseorang hanya mencari satu hal, pengakuan, maka seluruh hidupnya mengarah pada tujuan itu. Jika ia mendapatkannya, ia merasa hidup. Jika kehilangannya, ia terjatuh. Tetapi seseorang yang membangun hidup berdasarkan kebajikan memiliki banyak titik penopang. Jika ia kehilangan satu hal, ia tetap memiliki banyak hal lain. Jika dunia tidak memuji, ia tetap memiliki ketenangan. Jika dunia tidak memperhatikan, ia tetap memiliki kehormatan. Jika dunia tidak mengagumi, ia tetap memiliki dirinya sendiri. Namun kita harus mengakui kenyataan. Orang narsistik memang kadang bekerja keras, memang kadang memiliki visi besar, memang kadang memiliki kemampuan yang nyata. Mereka tidak selalu kosong. Mereka hanya sering membesarkan sisi tertentu demi citra. Dan dunia tidak menilai motivasi, dunia menilai hasil. Jika seseorang mencapai sesuatu karena ego, dunia tetap akan menyebutnya berhasil. Tetapi, stoicisme mengajarkan bahwa nilai suatu pencapaian tidak dilihat dari bagaimana dunia menilainya, tetapi dari bagaimana pencapaian itu mempengaruhi jiwa. Jika pencapaian membuat seseorang semakin tenang, semakin bijak, semakin rendah hati, maka pencapaian itu baik. Jika pencapaian membuat seseorang semakin gelisah, semakin haus validasi, semakin terikat pada pandangan orang lain, maka pencapaian itu tidak membawa kebaikan, meski dunia menyebutnya kesuksesan. Inilah bedanya pandangan dunia dan pandangan stoik. Dunia menilai dari hasil, stoik menilai dari dampak batin. Dunia menilai dari kecepatan, stoik menilai dari arah. Dunia menilai dari sorotan, stoik menilai dari ketenangan. Ketika kita memahami ini, kita tidak lagi heran mengapa orang narsistik tampak lebih sukses. Kita juga tidak lagi merasa bahwa kesuksesan mereka merampas sesuatu dari kita. Kita melihat bahwa mereka berjalan di jalur yang berbeda, dengan kompas yang berbeda menuju tujuan yang berbeda. Kita melihat bahwa apa yang mereka kejar bukanlah apa yang kita cari. Dan pada titik itu, kita berhenti membandingkan. Karena seorang stoik tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling bersinar di mata dunia, melainkan tentang siapa yang paling jernih di dalam dirinya sendiri. Bahwa kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat terlihat besar, melainkan tentang siapa yang tetap teguh saat badai datang. Bahwa keagungan bukan tentang bagaimana dunia memandang kita, melainkan tentang bagaimana kita memandang hidup ini dan apakah kita mampu tetap berjalan dengan hati yang tidak goyah. Ketika kita memasuki tahap terakhir dari perenungan tentang mengapa sebagian orang tampak lebih sukses meskipun fondasi batin mereka rapuh, kita sampai pada satu kesimpulan penting, bahwa apapun yang tampak di permukaan hanyalah bayangan dari apa yang terjadi dalam diri. Sebagaimana air danau yang tenang dapat memantulkan gunung yang megah, namun tetap bukan gunung itu sendiri. Demikian pula kesuksesan yang terlihat seringkali hanyalah refleksi dangkal dari kehidupan batin yang mungkin sama sekali tidak stabil. Seorang stoik memahami bahwa apa yang tampak tidak pernah lebih penting daripada apa yang sebenarnya. Kita bisa melihat seseorang mencapai jabatan tinggi, mengumpulkan kekayaan besar, atau mendapat perhatian luar biasa. Tetapi kita tidak dapat melihat beban batin yang ia pikul, kecemasan yang ia sembunyikan, atau kekosongan yang ia hindari. Hidup mengajarkan bahwa semakin keras seseorang mengejar validasi, semakin besar ketakutan yang ia sembunyikan.
Inilah sebabnya kenapa kita tidak boleh iri pada keberhasilan orang lain sebelum mengetahui keberhasilan apa yang sebenarnya mereka ingin tutupi. Seorang stoik memandang hidup seperti seorang tukang kayu memandang kayu, bukan dari kilau permukaannya, tetapi dari keteguhan seratnya. Jika serat itu kuat, kayu akan bertahan bahkan ketika diterpa badai. Jika serat itu rapuh, kayu akan retak meski tampak kokoh dari luar. Orang-orang yang mengejar kesuksesan demi pengakuan seringkali memoles permukaannya terus-menerus, membuatnya mengkilap dan menarik. Sementara seorang stoik bekerja pada seratnya. Ia memperkuat kesabaran, memperbaiki keberanian, memelihara kebijaksanaan, dan memurnikan keadilan. 4 pilar ini menjadi akar yang tidak terlihat tetapi menopang segalanya. Dan seperti akar pohon yang tidak pernah dipuji meskipun dialah penopang kehidupan, kebijaksanaan seorang stoik bekerja dalam keheningan. Tetapi keheningan inilah yang menjadikannya kuat. Orang-orang yang mengejar sorotan hidup dalam dunia yang bising, orang-orang yang mengejar kebijaksanaan hidup dalam dunia yang tenang. Dan dari ketenangan inilah lahir kejernihan yang tidak dapat dicapai oleh mereka yang selalu berlari mengejar gema tepuk tangan. Kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh mereka yang bergantung pada validasi luar. Kesuksesan sejati adalah buah dari kemampuan seseorang untuk menguasai dirinya sendiri. Dunia luar selalu berubah, pujian datang dan pergi, kekayaan bisa naik dan turun, reputasi dapat runtuh dalam semalam. Tetapi penguasaan diri adalah sesuatu yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Orang yang hanya berhasil secara lahiriah harus terus mempertahankan gambaran dirinya. Dia seperti seseorang yang harus terus meniup balon agar tetap mengembang. Sebaliknya, seorang stoik memahami bahwa apa yang tidak bisa dikendalikan tidak boleh menjadi pijakan hidup. Dan karena itu, ia membangun kehidupannya di dalam, bukan di luar. Ia tidak berharap dunia akan selalu mengakui dirinya. Ia hanya berharap dirinya sendiri tidak mengkhianati nilai-nilai yang ia pegang. Jika ada satu pelajaran penting yang harus diserap dari fenomena bahwa orang-orang narsistik tampak lebih sukses, maka pelajaran itu adalah bahwa energi yang besar, meskipun digerakkan oleh motivasi yang tidak murni, tetap dapat menghasilkan pencapaian besar. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Tetapi, Stoicisme mengajarkan bahwa motivasi yang tidak murni selalu memiliki harga. Orang yang mendaki gunung demi diperhatikan akan merasa kosong ketika sampai di puncak karena ia tidak mendaki untuk dirinya sendiri. Orang yang berusaha keras agar dipuji akhirnya menjadi budak dari mereka yang memuji. Orang yang hidup dari penilaian luar tidak pernah benar-benar hidup. Dia hanya menjadi cermin bagi keinginan orang lain. Disinilah Stoicisme memberikan alternatif, bahwa kita boleh mengejar hal-hal besar, tetapi kita harus melakukannya dengan jiwa yang besar, bukan ego yang besar. Seorang stoik tidak pernah mengatakan ambisi itu salah. Yang salah adalah ambisi yang tidak diarahkan oleh kebijaksanaan. Ambisi tanpa kebijaksanaan adalah seperti kapal besar tanpa kemudi. Dia mungkin bergerak cepat, tetapi arahnya tidak pasti dan mudah hancur ketika bertemu badai. Ambisi yang diarahkan oleh kebijaksanaan menjadi kekuatan yang stabil, berakar, dan tidak mudah terbawa angin pujian maupun badai kritik. Orang narsistik bergerak cepat karena mereka ingin dunia melihat dirinya. Seorang stoik bergerak mantap karena ia ingin menjadi manusia yang lebih baik dari dirinya kemarin. Dua arah ini dapat menghasilkan pencapaian yang sama besar, tetapi maknanya sangat berbeda. Kesuksesan tanpa kedamaian adalah kekalahan yang disamarkan. Kedamaian tanpa pencapaian adalah fondasi yang belum terbangun. Tetapi kesuksesan yang hadir bersama kedamaian, itulah harmoni yang hanya dapat diraih oleh mereka yang hidup dengan kesadaran diri. Pada akhirnya, perjalanan manusia, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian duniawinya, akan berakhir pada satu pertanyaan yang selalu sama, yaitu, apakah aku telah hidup dengan benar? Bukan apakah aku telah dipuji, atau apakah aku lebih sukses daripada orang lain, atau apakah dunia mengingat namaku.
Nama bisa hilang, prestasi bisa dilupakan, kekayaan bisa berpindah tangan. Bahkan monumen terbesar pun pada akhirnya akan runtuh oleh waktu. Tetapi hidup yang dijalani dengan integritas akan tetap meninggalkan gema yang bertahan jauh lebih lama daripada tepuk tangan manapun. Gema itu tidak berada di luar, ia bergema di dalam. Dan hanya orang yang memiliki ketenangan batin yang dapat mendengarnya. Seorang stoik tidak menolak kesuksesan, ia hanya menempatkannya pada posisi yang tepat. Kesuksesan bukanlah tujuan utama, tetapi hasil samping dari hidup yang selaras dengan kebijaksanaan. Jika ia datang, syukur. Jika tidak, tenang. Karena arti yang benar-benar berharga adalah bagaimana seseorang tetap teguh dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Kita tidak mengendalikan bagaimana dunia melihat kita, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita bertindak. Kita tidak mengatur reaksi orang lain, tetapi kita mengatur niat kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa dunia untuk memuji, tetapi kita bisa melatih diri untuk tidak bergantung pada pujian itu. Maka jika ada orang yang tampak lebih sukses karena mereka mengandalkan pencitraan, biarlah, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah menjaga kebijakan kita sendiri. Jika ada orang yang tampak lebih cepat mencapai tujuannya karena mereka berlari tanpa refleksi, biarlah, kita berjalan dengan ritme yang dituntun oleh akal, bukan ketakutan. Jika ada orang yang bersinar karena sorotan luar, biarlah, kita membangun cahaya dari dalam, cahaya yang tidak padam meskipun malam tiba. Dan pada akhirnya, kesuksesan terbesar bukanlah ketika dunia mengatakan kita berhasil, tetapi ketika hati kita mengatakan kita telah hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Disitulah kebebasan sejati mulai, disitulah ketenangan sejati diciptakan, dan disitulah, menurut para filosof Stoik, manusia menemukan keberhasilan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh dunia yang paling keras sekalipun.